hi guys. Hi guys. Oke, cut. Hi guys, welcome back to my video. I'm Ovi. I'm a student in Pamulang University. In this occasion, I would like to make an analyzing about the poems again. This is the same like my previous video, but at this moment, I don't analyze about the elements of poetry again. Today, I would like analyze about the kind of archetype, gender matters, or feminism in a poem. And this is my final test project from my best lecturer, Miss Ruiz. Thank you, Miss Ruiz. Well, if you are so curious and want to know further about this video, don't go anywhere and stay tuned. Kali ini aku akan menganalisis dua puisi, yaitu yang pertama puisi dari Emily Dickinson yang berjudul Hope, dan yang kedua puisi dari Audre Lorde yang berjudul Hanging Fire. Oke, yang pertama Emily Dickinson. Who is Emily Dickinson? Emily Dickinson ini adalah seorang penyair asal Amerika Serikat yang meninggal pada umur 55 tahun. Dan ia terkenal karena puisi-puisinya di masa lalu dan hampir 1.800 puisi yang sudah dia ciptakan selama masa hidupnya. Karena sajak-sajaknya penuh dengan kata-kata ujian dan unik banget. And for your information, Emily Dickinson ini hampir sepanjang hidupnya itu menghabiskan waktunya di rumah. Kemudian sebagian besar dia itu menjalani hidupnya dengan isolasi. Ya, kalau misalkan versi luar negerinya itu si Emily Dickinson, versi Indonesianya seperti Raden Ajeng Kartini ya guys. Ya, karena memang si Emily ini orangnya sangat-sangat introvert. She is so really introvert person. Nah, memang si Emily ini suka mengasingkan diri. Sampai-sampai nih gengs, ketika ada tamu bertamu ke rumahnya, si Emily ini cuman apa ya, ngelihat dari pintunya, tapi nggak bertatap secara langsung gitu, nggak bertatap muka, saking se-introvertnya si Emily. Tapi walaupun dia memang menghabiskan waktu di rumahnya, jarang banget dia itu keluar rumah, tapi dia tetap menjadi seorang penyair yang produktif. Buktinya sampai dia itu selama hidupnya menciptakan 1.800 puisi-puisi. Namun sayangnya cuma 10 puisi yang bisa diterbitkan, yang bisa dipublish dari sekian banyaknya ribuan puisi dia setelah kematiannya si Emily. Jadi gengs, ketika itu adik perempuannya Emily menemukan tumpukan-tumpukan puisinya Emily ini di kamarnya, di dalam lemari gitu laci. Nah, akhirnya diserahkan ke bagian penerbit, sehingga diedit kembali. Namun sebagian besar tetap tidak mengubah versi aslinya, dan kemudian berhasillah dipublikasikan walaupun hanya 10 puisi saja dari 1.800 karya-karya puisinya si Emily ini. Oke guys, BTW kalian tuh pernah gak sih baca puisi? Sebagian besar biasanya kalau misalkan ditanya kayak gitu, pasti spontan ngejawab, belum pernah, puisi itu susah banget, sulit banget. Puisi itu butuh waktu untuk memahaminya, gengs. Hello, lo aja bisa gengs memahami hati si doi, masa puisi nggak bisa? Oke gengs, bercanda. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian tuh pernah gitu ya baca puisi, atau kalian tergugah untuk baca puisi, coba deh baca suatu puisi dan baca berulang-ulang kali, karena memang puisi itu butuh pemahaman sih, karena biasanya bahasa-bahasa di dalam puisi itu kan banyak-banyak bahasa kiasan, terus banyak menggunakan metafora-metafora, sehingga oleh reader itu nggak bisa secara langsung kita tahu maknanya tuh apa. Memang banyak sekali kata-kata unik di dalam puisi. Itulah memang istimewanya puisi guys. Tapi kalau misalkan kalian tuh udah pernah baca puisi dan kalian berhasil memahaminya, sebenarnya maknanya itu dalam banget. Jadi salah satu puisinya Emily yang bikin aku tuh tertarik untuk membacanya dan tertarik untuk menganalisisnya, yaitu puisinya yang berjudul Hope. Kira-kira seperti apa sih puisinya? Ini dia. Emily Dickinson. Hope. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweet as in the gale is heard
and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the cheerless land and on the stranger sea, yet never in extremity it asked me a crumb of me. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Emily Dickinson. Itu tadi puisi Hope by Emily Dickinson. Nah, sekarang kita lihat versi Indonesianya, guys. Harapan ialah sesuatu yang bersayap, yang bertengger di jiwa, bersenandung tanpa kata-kata dan tiada putus-putusnya. Terdengar merdu di deru topan, di amukan badai, begitu perih, begitu pedih, burung kecil tak akan terusir, tiada henti menebarkan kehangatan. Suaranya terdengar, pernah di negeri yang paling dingin, di samudra yang begitu asing, di cuaca begitu ekstrim, tak pernah mulutnya menadah meskipun seremah. Nah, jadi dalam puisinya ini Emily menciptakan metafora harapan melalui seekor burung. Puisi Hope ini begitu penuh dengan bahasa kiasan, metafora. Jadi harapan digambarkannya menjadi seekor burung yang selalu hadir di jiwanya manusia. Seekor burung kecil, burung mungil yang melalang buana di angkasa, berkicauan. Ada angin topan, badai menerpa si burung, namun si burung ini tetap berkicauan. Si burung ini tidak pernah berhenti bersenandung. Jadi guys, secara umum puisi ini berkisah tentang betapa derita hidup mampu menggerogoti jiwa seseorang. Hanya melalui harapan saja ia bisa bersandar. Namun ironisnya lagi, harapan yang tersisa itu sama sekali nggak mampu membangkitkan dirinya dari keterpurukan. Nah, jadi puisi Emily ini berhasil mengkomunikasikan apa yang dirasakan si Emily, apa yang difikirkan sama si Emily mengenai sebuah harapan. Nah, jadi guys, kalau kita mau ngebahas tentang archetype apa sih yang termasuk di dalam puisi ini? Oke, jadi teori archetype ini menurut Carl Jung, there are 4 major and Jungian archetypes. The first one is persona, the second one is the shadow, the third one is anima animus, and the last is the self. Nah, di sini aku nggak ngebahas atau menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis archetype-nya si Bapak Jung, namun aku akan menganalisis archetype apa sih yang ada di dalam puisinya si Hope Emily ini. Archetype yang termasuk di dalam puisi Emily ini adalah the persona. What is the persona? The persona is how we present ourselves to the world. The persona represent all of the different social masks that we were among various groups and situation. Jadi persona ini berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng. Topeng yang kita kenakan sewaktu tampil ke dunia luar. Tampilan-tampilan yang kita tampilkan di depan orang banyak. Jadi menggambarkan bagaimana kesan yang ingin kita tampilkan di mata orang lain, tapi tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya, atau biasa kita sebut dengan istilah pencitraan. Nah, kalau aku lihat dari puisi-puisinya Emily ini, walaupun kita tahu Emily ini sangat apa ya, mengalami depresi, stres, dan dia itu sebenarnya punya harapan besar. Makanya kan di dalam puisinya dia gambarkan sebagai seekor burung, walaupun di situ banyak angin topan, badai menerpa, burung itu mengalami kesulitan, namun tetap berkicauan, tetap bersenandung tanpa hentinya. Nah, sama harapan Emily pun seperti itu. Walaupun dia dalam keadaan depresi, namun dia tidak menampilkan kesedihannya dia, depresinya dia, stresnya dia di depan banyak orang. Dia tetap tampil seperti biasanya, walaupun memang kita tahu Emily ini seseorang yang sangat introvert karena semenjak kematian teman-temannya, sahabatnya, lalu kemudian orang tuanya, itulah yang membuat si Emily ini depresi, si Emily ini trauma, sehingga dia memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumahnya. Namun sebenarnya dia itu punya harapan yang sangat besar sekali. Nah, sampai-sampai harapan itu tertanam begitu kuat di dalam dirinya Emily. Dan si Emily ini melalui kata-kata di dalam puisinya terus menyebarkan harapan tentang kekuatan menghadapi kehidupan. Nah, si Emily Dickinson ini termasuk seorang pahlawan feminis karena puisi-puisinya ini dianggap paling inovatif untuk ukuran abad ke-19 di Amerika.
bahkan banyak berpengaruh terhadap para penulis feminis. Dan bahkan si Emily Dickinson ini menjadi salah seorang penyair yang kata-katanya banyak memberi ketenangan bagi orang-orang yang mempunyai masalah mental. Nah, oleh karena itu, karya-karya si Emily Dickinson ini telah menjadi inspirasi bagi para seniman yang berorientasi feminis. Jadi, jiwa feminisnya si Emily Dickinson ini terlihat begitu kental ketika dia membuat keputusan yang tidak biasa, yaitu untuk mengasingkan diri, untuk membebaskan diri menjadi seorang penyair. Dia pernah berkata bahwa dia perlu menulis, dan untuk melakukannya, waktu sendirian adalah hal yang paling penting. But if we study her poems from the perspective of feminism, the consciousness of feminism is reflected obviously in her theme of death, life, nature, love, and marriage. Because feminism is kind of strategy for Emily Dickinson to understand and experience life in order to realize the independence of her spirit and personality. Oke, sekarang kita beralih ke penyair yang selanjutnya, yaitu Audre Lorde. Audre Lorde ini juga penyair yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi puisi-puisinya si Audre Lorde ini banyak mengekspresikan tentang kemarahan dan kekejaman yang terjadi pada masyarakat sipil serta ketidakadilan sosial yang terjadi di sekelilingnya. Dan sebagian besar puisinya ini membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak sipil, feminisme, dan eksplorasi atas identitas perempuan berkulit hitam. And I'm interested in one of her poem. The title is Hanging Fire. And seperti apa puisinya? Ini dia. Audre Lorde, Hanging Fire. I'm 14 and my skin has betrayed me. The boy I cannot live without still sucks his thumb in secret. How come Anis are always so ashy? What if I die before morning? And Mama's in the bathroom with the door closed. I have to learn how to dance in time for the next party. My room is too small for me. Suppose I die before graduation, they will sing sad melodies. But finally, tell the truth about me. There is nothing I want to do, and too much that has to be done. And Mama's in the bathroom with the door closed. Nobody even stops to think about my side of it. I should have been on the math team. My marks were better than his. Why do I have to be the one wearing braces? I have nothing to wear. Tomorrow, will I live long enough to grow up? And Mama's in the bathroom with the door closed. Hanging Fire by Audre Lorde. Well, Hanging Fire by Audre Lorde. The speaker of Hanging Fire is 14 years old girl who is growing and facing many insecurities about herself that have been bothering her. She wants people to think good about her and care if anything bad happened to her because she repeatedly mentioned about her death. The speaker feels that people need to pay attention to her because her mother is absent from her life. The mother won't help her through her struggle. Ya, jadi di puisi Hanging Fire ini menceritakan tentang seorang gadis yang berusia 14 tahun, ya masih usia remaja ya, dan yang mana gadis itu khawatir, she worried, dia worried tentang penampilannya, dia worried tentang laki-laki yang dia sukain, lalu kemudian dia worried about the death, tentang kematian, dan yang lebih ironisnya lagi, di saat dia merasakan kekhawatiran, banyak kekhawatiran, dia itu sendirian di dalam ketakutannya. Yang harusnya usia segitu ya, harusnya itu dapat perhatian penuh dari orang tuanya, terutama orang-orang terdekatnya. Puisi itu berulang kali memberitahu kita bahwa si ibunya itu menutup diri. Ibunya itu nggak peduli dengan apa yang dirasakan oleh si gadis ini tadi. Nah, ini membuktikan bahwa Audre Lorde ini berbagi kehidupan batin seorang wanita muda tentang perjuangan seorang gadis remaja pada saat itu. Oke, kalau aku lihat the archetype yang terdapat di dalam puisi ini adalah the persona.
orang. Jadi si gadis ini menyimpan rasa kesendiriannya dia tanpa bisa berbagi dengan orang lain, sehingga orang-orang tidak tahu apa yang dirasakan, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia hadapi. Dia hanya terpuruk di dalam kesendiriannya. Namun dia tidak menunjukkan kesedihannya itu di depan teman-temannya, tetapi dia hanya menyimpan rasa kesendiriannya itu. Ya, jadi Audre Lorde ini mendefinisikan dirinya sebagai seorang penyair pejuang lesbian yang berkulit hitam. Nah, pada tahun 2001, Audre Lorde Award diluncurkan untuk menghormati karya puisi kaum lesbian. Nah, kebanyakan puisi-puisi yang diciptakan oleh Audre Lorde ini tentang penindasan seorang perempuan yang memang mempunyai berbeda warna kulit. Dan Audre Lorde ini juga menjadi salah satu pendiri dari koalisi perempuan Stand Croix, yaitu salah satu organisasi yang didedikasikan untuk perempuan-perempuan yang selamat dari pelecehan, penindasan, dan kekerasan pasangan intim. Dan beliau juga membantu mendirikan Sisterhood and Support of Sister di Afrika Selatan untuk kepentingan perempuan berkulit hitam yang terkena dampak apartheid atau pemisahan ras dan bentuk-bentuk lain dari ketidakadilan. Ya guys, kalau kita bandingkan antara Emily Dickinson dengan Audre Lorde, ini mereka sama-sama wanita tangguh, the girl power. Mereka sama-sama mempertahankan hak-hak mereka sebagai perempuan. Mereka tetap produktif sebagai perempuan. Kalau kita lihat dari sisi Emily Dickinson, walaupun si Emily Dickinson ini menghabiskan waktunya di dalam rumah, bukan berarti dia tidak berkomunikasi atau berhubungan sosial dengan teman-temannya. Dia tetap menjalin suatu persahabatan dengan teman-temannya lewat surat menyurat. Jadi Emily ini rajin sekali berkabar lewat surat, termasuk beberapa puisinya itu dia dedikasikan untuk sahabat-sahabatnya. Namun demikian, si Emily Dickinson ini tetap menjadi perempuan yang mempunyai talenta, mempunyai skill. Dia menjadi penyair yang sangat produktif. Terbukti bahwa sudah kurang lebih 1.800 puisi-puisi yang sudah dibuat oleh si Emily Dickinson. Satu quote dari Emily Dickinson yang membuat aku tergugah, yaitu, "Jangan pernah berhenti berharap dan menebarkan sebuah harapan, seperti jangan pernah berhenti bermimpi." Sekarang kalau misalkan kita lihat dari sisi Audre Lorde, the kind of archetype that include in herself is animus. Jadi animus itu adalah kualitas maskulin yang ada di diri perempuan. Jadi kita nggak ngomongin tentang tampilan fisik ya guys, tapi di sini kita membahas tentang masculine gender. Dia bener-bener wanita tangguh, pejuang, seorang aktivis, penyair, berkulit hitam. Namun dia sangat peduli sekali kepada hak-hak perempuan-perempuan lain. Dia tidak menerima, dia tidak suka dengan adanya penindasan, ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan. Apalagi kalau sudah menyangkut mengenai ras, perbedaan warna kulit. Ya, itulah Audre Lorde, penulis asal Afrika Amerika, seorang aktivis yang membela, memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak-hak sipil. Satu quote yang aku petik dari Audre Lorde dan ini sangat menyentuh sekali, yaitu, "I'm not free when any woman is unfree, even when her checklists are very different from my own." Saya tidak merasa bebas ketika perempuan-perempuan lainnya pun terbelenggu, meskipun tantangan yang ia hadapi berbeda dengan saya. Ya, jadi guys, ketika kita membicarakan tentang feminisme, jadi feminisme ini bukan hanya persoalan tentang kesetaraan gender semata, dan juga feminisme bukan hanya membantu kaum perempuan yang merasa dirinya tertindas, namun lebih daripada itu, feminisme adalah benang-benang relasi yang saling berkesinambungan antara politik, ekonomi, sosial. Ibaratnya feminisme itu adalah tujuan kita bersama, yang berlandaskan dari impian kita semua, yaitu keadilan sosial. Ya guys, itu tadi sedikit analisis tentang dua puisi yang berkaitan dengan the kinds of archetype, gender matters, or feminism. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian sedikit memahami tentang analisis puisi yang berkaitan dengan archetype dan feminism. Yups, I think that's enough for me. Thank you for your great attention. Don't forget to like, subscribe, and if you have a suggestion, you can comment below. Well, thank you very much. I'm Ovi, see you and goodbye.